Halo anak-anak, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Adapun materi yang kita pelajari dalam pembelajaran ini yaitu amanat dan ciri-ciri pantun, fungsi dan gangguan organ peredaran darah, serta properti tari. Kita ke materi yang pertama, yaitu amanat dan ciri-ciri pantun. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang menentukan amanat dan juga ciri-ciri pantun. Kali ini, kita tinggal mengulang kembali. Nah, masih ingat tentang ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri pantun yang pertama, bersaja ABAB, terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Apa itu amanat pantun? Amanat pantun merupakan sesuatu atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun. Amanat pantun dapat diketahui dengan membaca bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Di sini sudah ada sebuah pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Pantun ini terdiri dari 4 baris dan bersaja ABAB. Dilihat dari bunyi akhir setiap barisnya, yaitu baris pertama bunyi akhirnya adalah U, baris kedua A, baris ketiga kembali ke U, baris keempat kembali ke A. Amanat pada pantun ini bahwa kita akan punya badan sehat kalau kita rajin berolahraga. Kemudian kita ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi dan gangguan organ peredaran darah. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Jadi, darah itu sangat penting ya bagi tubuh. Fungsi organ peredaran darah. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, adakah lagi fungsi dari darah lainnya? Ya, ada. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Mengedarkan air yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, menjaga kestabilan suhu tubuh, serta mengatur keseimbangan asam basa atau hemoglobin. Nah, darah memiliki 3 komponen. Apa saja sih? Komponen yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah disebut juga eritrosit. Sel darah merah berbentuk pipih, di mana pada bagian tengahnya berbentuk cekung. Sel darah merah berfungsi untuk mengikat oksigen. Sel darah putih. Sel darah putih disebut juga leukosit. Sel darah putih bentuknya tidak tetap. Sel darah putih berfungsi melawan virus dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dengan cara memakan bibit-bibit penyakit. Komponen yang ketiga adalah keping darah. Keping darah disebut juga trombosit. Keping darah berbentuk bulat kecil, berfungsi dalam pembekuan darah serta melawan virus dan bakteri. Organ berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena berfungsi mengalirkan darah menuju jantung,
Sementara kapiler berfungsi menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Berikutnya jantung. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah manusia juga bisa mengalami gangguan. Nah, kita akan mempelajari gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, faktor keturunan, yaitu disebabkan karena genetik. Yang kedua adalah non-keturunan, disebabkan karena pola hidup. Yang pertama adalah gangguan pada organ peredaran darah akibat faktor keturunan. Ada apa saja sih? Ya, ada hemofilia. Hemofilia disebabkan karena kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua ada talasemia. Talasemia disebabkan karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Berikutnya, penyakit yang disebabkan karena faktor non-keturunan. Ada anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah akibat kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Berikutnya ada leukemia. Leukemia disebabkan karena sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih menjadi memakan sel darah merah. Gangguan berikutnya adalah hipotensi. Hipotensi terjadi karena adanya penurunan tekanan darah. Kemudian yang berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah kebalikan dari hipotensi, di mana hipertensi disebabkan karena naiknya tekanan darah diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gangguan berikutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner disebabkan karena penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ada stroke. Penyakit stroke disebabkan karena terganggu atau berkurangnya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gangguan berikutnya adalah varises. Varises disebabkan karena terlalu lama berdiri atau terlalu lama bekerja menggunakan kaki. Gangguan berikutnya adalah arteriosklerosis. Arteriosklerosis disebabkan karena terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nah, tentunya agar tidak terjadi gangguan pada organ peredaran darah, kita bisa melakukan upaya pencegahan. Apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan? Ayo kita simak. Upaya yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu makan makanan yang bergizi. Upaya yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari makanan berlemak. Dan yang kelima, hindari merokok dan minuman beralkohol. Nah, kita ke materi yang berikutnya, yaitu properti tari. Apa sih itu properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan sekaligus media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam suatu tarian. Nah, apa saja sih itu properti tari? Properti tari contohnya ada kipas tangan, kemudian ada selendang, dan ada payung, serta masih banyak lagi properti tari yang lainnya. Nah, kira-kira tari apa saja ya yang menggunakan properti? Ya, di sini ada tari pendet yang berasal dari Bali. Properti yang digunakan disebut dengan bokor. Kemudian di sini ada tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat.
di mana properti yang digunakan adalah piring. Masih ada lagi banyak tarian daerah yang menggunakan properti. Kalian bisa mencarinya lebih banyak dari internet ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa.